dia masih pakai alat. Karena menurut alat ini tahun punya tahun 80 berapa dia bilang, tahun 86 nggak salah bilang. Oke, baik. Nah, sebenarnya Elohim itu apa? Apa bentuknya? Apakah dia ada berbentuk, ada fisiknya, iya kan? Ataukah dia hanyalah sebuah angan-angan? Tetapi firman Tuhan dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Elohim itu adalah roh. Coba dibaca dulu tuh Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Di situ dikatakan apa? Elohim itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Elohim itu roh. Maksudnya adalah Elohim itu adalah roh yang sejati. Maksudnya apa? Artinya begini. Kalau dia adalah Elohim itu adalah roh, berarti dia sama sekali tidak ada bentuk fisiknya. Dia bukan suatu kumpulan atau suatu materi yang bisa dilihat. Itu arti yang pertama. Yang kedua, maksud roh di sini adalah roh adalah apa? Dia adalah apa? Sesuatu yang tak terbatas, tak terjangkau, yang tidak bisa kita bayangkan. Dia memenuhi segala sesuatu. Jadi itu makanya disebut dia adalah roh yang sejati. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, malaikat itu kan roh, bagaimana? Ini kan beda. Nanti kita juga akan belajar tentang angelos, malaikat. Ada nanti pelajarannya. Bahkan kita juga nanti akan belajar tentang iblis. Malaikat itu, semua malaikat itu ada berapa jenis? Dan malaikat itu dicipta dari apa? Nanti akan saya kasih tahu. Ada pelajarannya nanti. Karena mungkin nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak di sini? Malaikat itu dicipta dari apa? Ada yang tahu nggak? Nah, nanti saya kasih tahu. Dijelaskan di sini dari kitab ini. Malaikat memang roh, tapi dia masih bisa dilihat dan dia masih berbentuk. Nah ini, ada nggak binatang yang bisa malaikat? Cari di Alkitab ada. Ada beberapa jenis binatang yang bisa melihat, Yang bisa melihat malaikat. Jadi malaikat itu masih bisa dilihat. Dan malaikat itu apa? Dia terbatas. Dan malaikat itu tidak hadir. Itu bedanya. Oke? Jadi Elohim itu adalah roh yang sejati. Tak terbatas, tak terukur. Sehingga dia tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nanti kita akan bahas kalau begitu. Yang dilihat si Musa itu siapa? Yang dilihat si Yesaya itu siapa? Nanti kita akan belajar itu di sini. Supaya tidak kontradiksi. Nah,
Nah, ya kan? Supaya tidak ada, oh ini Pak, dibilang Musa melihat, berbicara secara langsung. Nah, tapi di sini dia bilang dia nggak kelihatan. Lalu siapa itu yang dilihat si Musa? Siapa itu yang berbicara? Ini. Supaya di dalam Alkitab itu tidak ada yang bertentangan satu sama yang lain. Semua dijelaskan sesuai dengan konteksnya. Oke? Baik. Coba kita buka dulu Yohanes 1 ayat 18 bagian A. Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 18. ya. A. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Cukup. Jadi di situ dikatakan apa? Tidak seorang pun. Nah, ini kan jelas sekali di sini dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat. Mungkin nanti akan timbul, oh ini Pak, si Musa bagaimana itu dilihat, ya kan? Nih, di sini dikatakan di Yohanes 1 ayat 18 bagian A. Nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Jadi nggak ada yang pernah melihat Elohim. Coba dibaca lagi tuh 1 Timotius 6 ayat 16. Satu Timotius 6 ayat 16. Apa dikatakan sana? 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak pernah tiri. Nah, apa dikatakan situ? Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Di situ dikatakan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhenti. Nah, seorang pun tak pernah melihat dia. Sama tadi yang di 1 Yohanes 1 ayat 18, ya kan? Tak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nggak ada yang mampu melihat dia. Baca lagi 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Elohim yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Elohim yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Jadi dia tak nampak, tetapi dia esa. Satu. Kalau begitu, bagaimana kita mengenal dia? Kalau dia tidak tidak bisa dilihat. Jadi begini, Elohim yang tak nampak itu, Elohim yang penuh misteri itu, yang tidak bisa kita duga bagaimana bentuknya, bagaimana ininya, dia hanya bisa kita kenali ketika dia menyatakan dirinya. Dan ketika dia menyatakan dirinya, maka kita ciptaannya menanggapi.
Ini. Jadi kita bisa mengenal Elohim itu hanya ketika dia menyatakan dirinya kepada kita. Dan ketika dia pun menyatakan dirinya kepada manusia itu, bagaimana caranya? Banyak caranya. Banyak. Coba dibuka dulu. Ulangan 29 sampai Ulangan 29 ayat 29. Ini. Ulangan 29 Coba dibaca 29 apa di situ dikatakan? 29. Ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahweh Elohim kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, ini dikatakan Musa ini ya. Dikatakan sini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahweh Elohim kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ini. Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi begini. Jadi di sini Musa memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Elohim itu adalah Elohim yang penuh misteri. Kita tidak tahu bagaimana dia. Tapi ketika dia menyatakan dirinya kepada bangsa itu, apa? Bangsa itu harus bagaimana? Harus dapat menanggapi. Tuh. Sehingga dengan demikian apa? Ciptaannya mengenal dia. Jadi nggak bisa dia Elohim itu datang ke dunia ini dengan ininya enggak. Kenapa? Yang pertama, karena kekudusannya. Dia nggak bisa. Kekudusannya itu membuat dia apa? Dia terpisah dari seluruh ciptaannya, berbeda dari semua ciptaannya. Yang kedua, karena kebesarannya. Dia maha besar. Gak ada yang mampu menampung dia. Gak ada. Bahkan bumi ini pun gak sanggup. Surga pun gak sanggup. Saking apa? Saking dia maha besar. Maka ada pertanyaan yang menjebak ini. Kalau orang tidak tahu, tidak memahami apa arti maha besar itu, ada orang yang menjebak begini. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Dia tanya sama saya itu. Oh ya, benar. Apakah surga itu sebuah rumah? Dia tanya seperti itu. Menurut pikiran kamu bagaimana? Saya bilang kan, kalau itu sebuah rumah, katanya, ya kan? Kalau itu sebuah rumah dan Tuhan ada di dalam sana, dia bilang Allah ada di dalam sana, mana lebih besar? Dia bilang, rumahnya atau yang masuk di dalam? Saya bilang kalau begitu, ya rumahnya lebih besar. Kalau begitu, berarti Elohim itu tidak maha besar. Ya kan? Makanya saya bilang pertanyaanmu itu bodoh, dia bilang. Karena surga itu artinya yang sebenarnya adalah apa?
Suatu yang tidak bisa kita bayangkan. Nggak bisa kita bayangkan, saya bilang. Tetapi dia ada. Dan dia besar, saya bilang. Dan Tuhan yang seperti yang kau bilang itu, dia tidak ada berfisik, saya bilang. Dia maha hadir. Dia di surga ada saat ini. Di sini di bumi juga ada, saya bilang. Jadi jangan kau bayangkan Tuhan itu berfisik, saya bilang. Karena dia itu roh. Baru dia tersenyum dia. Nah, ketika saya katakan dia itu roh. Dia hadir di mana-mana, saya bilang. Tak terbatas. Kalau dia tak terbatas, berarti apa? Segala sesuatu yang ini dia penuhi. Gak ada yang ingin sama dia, saya bilang. Ini. Makanya hati-hati. Kalau kita nggak bisa memahami apa artinya bahwa Elohim itu maha besar, ini akan dijebak hasilnya itu. Banyak orang Kristen terjebak begitu. Makanya orang-orang seberang sana itu mengolok-olok kita. Makanya di sini saya kasih tahu sama kalian, kalau ada yang bertanya seperti itu, Elohim kita itu adalah dia yang tak terbatas. Dia memenuhi segala sesuatu. Coba itu dibaca itu di 1 Raja-Raja 8 atau di 2 Tawarik. Nah, 1 Raja-Raja lah ada kalau salah itu. Ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Raja 8 ayat 27. Ya. Tetapi benarkah Elohim hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ini ketika Salomo berdoa meminta apa? Ketika dia sudah mendirikan bait Elohim. Tetapi Salomo sendiri mengakui di sini apa? Benarkah Elohim itu akan tinggal di bumi ini? Katakan, sesungguhnya bumi bahkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat apa? Memuat. Katakan, kalau di LT itu dibagi itu apa? Menampung. Nah, itu. Saking besarnya nggak ada itu. Itu sama dengan di 2 Tawarik 2 ayat 6. Coba baca. 2 Tawarik 2 ayat 6. Ayat 6. Coba dari ayat 5, coba. 2 Tawarik 2 ayat 6 dan 5. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Sebab Elohim, kami lebih besar dari segala. Nah, itu kan. Dari segala ilah lah di dalam. Ayat 6. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langitnya mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Jadi Salomo menyadari sekalipun dia mendirikan bait Elohim itu apa? Itu hanyalah apa? Tempat untuk pembakaran korban itu. Dan dia menyadari di sini di ayat 5 bahwa Elohim itu adalah apa? Elohim yang maha besar, tak terjangkau, tak terukur, tak terbatas. Nah, ini itu artinya. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun
tidak dapat memuat di ini. Nah, ada makanya saya bilang, kalau ada orang mengatakan Elohim itu dua fisiknya, katanya, waduh, dua wujudnya, katanya, waduh. Padahal dia sudah dikatakan Elohim itu roh. Nanti kalau pengangkatan dia dua, ya kan? Dua katanya, ini kan? Berarti kalau dia nanti ini dua dia Bapak itu datang, berarti lebih besar bumi dong. Iya kan? Karena firman Tuhan sudah mengatakan apa? Bahkan langit yang mengatasi langit pun katanya. Coba nih, langit yang mengatasi langit pun katanya. Tidak dapat apa? Memuat, menampung. Sampai apa? Saking dia maha besar. Makanya Elohim itu harus roh yang sejati. Makanya roh ini sering di kita itu sering dia diterjemahkan dengan apa? Angin. Angin. Nefes, nafas. Sampai kapanpun angin ini tidak bisa kelihatan. Sampai kapanpun. Tetapi dia ada, dia bisa kita rasakan. Tapi bedanya apa? Angin tidak ada, dia tidak ada di mana-mana. Buktinya di ruang angkasa nggak ada angin, iya kan? Nah, ini. Tapi Tuhan Elohim itu apa? Ada di mana-mana. Karena dia besar, tak terbatas, tak terjangkau. Coba dibaca lagi itu di Yesaya Yesaya 40 ayat 15 lah. Coba baca. Coba Yesaya 40 ayat 15. Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Coba tuh. Bagaimana? Bangsa-bangsa seperti apa dibilang di sini? Seperti apa? Setitik air dalam timba. Dan dianggap apa? Seperti sebutir debu. Udah ada nggak kita melihat debu di sini? Debu, sebutir debu loh. Bayangin itu. Saya nggak pernah menemukan sebutir debu. Paling kalau ada debu saya giniin dulu nih. Tuh. Ada debu ya kan? Baru kita. Ini bayangin nih, sebutir debu. Itu. Bayangkanlah kalau Tuhan itu datang ke dunia ini, apa nggak hancur? Kayak teologianya harus benar ini. Berteologi itu harus benar, harus sesuai dengan Alkitab. Coba dibayangkan tuh, seperti sebutir debu katanya. Aduh, nggak tahu lah. Makanya itulah makanya dia sangat besar, tak terbatas. Itulah makanya dia harus berbentuk roh yang sejati, tak nampak, tak kelihatan. Kalau ada fisik, di mana kita hidup? Di mana bisa ada mendirikan bangunan? Yang penuh semua ya kan? Mana bisa? Sama kayak angin ini. Angin ini kalau ada fisiknya kita bisa bangun rumah nggak? Nggak bisa. Gitu. Makanya dia
diibaratkan dia adalah nafas. Itulah yang disebut dia apa? Roh yang sejati. Dia sama sekali tidak berbentuk, sama sekali tidak bisa dilihat. Dia maha hadir. Karena dia maha hadir, maka dia maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Kita ini telanjang katanya. Dia maha besar, maha mulia. Oke, lanjut. Nah. Jadi, kenapa Elohim itu tidak ada fisiknya, tak kelihatan? Yang tadi, karena dia adalah roh yang sejati. Terus, karena dia adalah Elohim yang maha besar. Yang ketiga, karena dia adalah apa? Elohim yang maha kudus. Gak ada yang mampu dapat melihat ininya. Kilauan kemuliaannya itu tidak ada bisa yang melihat. Mati. Pertanyaannya sekarang, kalau begitu, iya kan? Siapa yang dilihat nabi-nabi itu? Siapa yang dilihat Musa? Siapa yang dilihat Yesaya? Padahal Musa mengakui bahwa dia sudah berbicara, sudah dengan Elohim, muka dengan muka. Coba kita lihat dulu Alkitab ya. Ini. Siapa yang dilihat itu? Kalau di buku ini juga dijelaskan, ada dijelaskan di sini bahwa Elohim itu tidak dapat dilihat, tidak ini. Nah, lalu kalau begitu siapa yang dilihat itu siapa? Di sini dijelaskan bahwa yang dilihat itu adalah apa? Itu adalah apa? Pantulan kemuliaan dari Elohim. Jadi yang dilihat itu adalah apa? Kemuliaannya. Pantulan kemuliaannya. Kalau hanya kemuliaannya ini, kita nggak bisa lihat, mati. Jadi itu adalah kemuliaannya. Kemuliaan Elohim yang dilihat itu bisa berupa apa? Bisa berupa tiang awan. Dia bisa berupa tiang api. Dia bisa berupa menjelma menjadi apa? Manusia. Tapi semuanya itu adalah apa? Kemuliaannya yang kita lihat. Inilah yang disebut dengan apa? Kalau orang teologi disebut apa dengan apa? Dia berteofani. Jadi Elohim yang tak kelihatan tadi itu, supaya dia bisa dilihat, dia menampakkan diri. Jadi penampakan diri inilah yang disebut dengan apa? Teofani. Nah, ini. Dan yang dilihat itu adalah apa? Kemuliaan. Hati-hati ya. Jadi yang dilihat itu adalah kemuliaan. Coba dibaca itu Keluaran 24. Nih, coba dilihat dulu Keluaran 24 ayat 9. Coba dibaca.
Keluaran 24 ayat 9. Dan seterusnya sampai sampai inilah sampai 10. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Elohim Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya, mereka memandang Elohim lalu makan dan minum. Di sini Elohim itu bagaimana dikatakan di sini apa? Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Elohim Israel apa? Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak diluruskan tangannya, mereka memandang Elohim lalu makan dan minum. Di sini Elohim itu dia menjejakkan kaki, tuh katanya. Seolah-olah ada fisik, ada kaki dan ada tangan. Dia diibaratkan seperti apa? Manusia. Padahal tadi dia dikatakan apa? Dia adalah roh, ya kan? Roh yang sejati. Dia memenuhi katanya. Kalau dia ada di dalam bumi, dia seperti manusia. Padahal di sisi lain dia mengatakan, aku bukan manusia. Aku ini yang lain. Lalu kenapa dia seperti ini? Itulah tadi yang saya katakan di Ulangan 29 ayat 29 itu apa? Segala yang rahasia itu untuk Elohim, tapi ketika dia menampakkan dirinya supaya apa? Manusia itu dapat apa? Menanggapi. Tapi dia bukan manusia. Tetapi yang dilihat oleh mereka itu sesungguhnya adalah apa? Kemuliaan. Coba kita baca di Keluaran 16. Atau Keluaran karena Keluaran itu aja, Keluaran yang tadi, Keluaran 24 itu aja, enggak apa-apa. Tadi kan Keluaran 24 kan ayat 9 sampai 11 kan. Coba dibaca itu ayatnya yang ke 16 dan 17. Coba. Keluaran 24 ayat 16 dan 17. Kemuliaan Yahweh diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Yahweh sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi di situ dikatakan apa yang dilihat itu? Kemuliaan Yahweh. Jadi sekalipun dia dikatakan kakinya berjejak, ada tangannya, tapi itu semua apa? Kemuliaannya. Lalu kenapa dia menggunakan bahasa menggunakan bahasa seperti kaki, seperti tangan, seperti mata, seperti telinga? Udah? Karena Elohim itu dia ingin dikenal oleh manusia. Makanya dia menggunakan apa? Bahasa manusia, sehingga manusia itu apa? Mengerti. Itu. Sehingga manusia itu bisa menanggap. Itulah dikatakan kalau di belajar bahasa teologi itu disebut dengan apa? Saya lupa nih. Bahasanya itu apa? Anthropomorphisme. Jadi seolah-olah Elohim itu menggambarkan dia seperti manusia, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya ini apa. Tapi supaya manusia itu mengerti, mudah menanggap, gitu loh. Itu tujuannya. Bukan dia seperti manusia, bukan.
kemuliaan. Ada lagi bertanya, bagaimana Pak itu Stefanus melihat katanya? Yang dilihat Stefanus juga itu kemuliaan. Coba dibaca dah itu. Kisah Rasul 7 ayat 55 kalau nggak salah. Nah, coba. Sungguh aku melihat langit terbuka kalau nggak salah. Begitu katakan. Coba apa? Kisah Rasul 7 ayat 55 kalau salah. Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Elohim, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Nah, tuh. Dia melihat apa? Kemuliaan Elohim. Dan dia melihat Yesus duduk di sebelah kap. Paham nggak ini artinya ini? Kok apakah Stefanus di situ melihat dua? Enggak. Jadi peristiwa Stefanus itu adalah dia dirajam. Dirajam itu begini, dia dilempari dengan batu. Tapi ketika dilempari Stefanus dengan batu apa? Dia tetap memberitakan Injil kepada apa? Orang Israel itu. Oh, aku sungguh melihat ini katanya. Padahal dia mau mati itu. Aku sungguh melihat langit terbuka katanya. Kemuliaan Elohim katanya juga. Dan aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan katanya. Itu Stefanus memberitahukan kepada mereka, kepada bangsa itu, bahwa Elohim yang Maha Kuasa itu, dialah Yesus itulah yang berkuasa, itu maksudnya. Nanti kita akan larinya ke situ. Nanti kemuliaan Elohim sekarang itu, kalau dulu kan kemuliaan itu ada berupa awan, ada berupa tiang api, ada berupa ini. Nah, sekarang kemuliaannya itu sudah di mana? Nanti kita bahas di sini ada. Nanti terakhir ya. Coba kita baca lagi itu di ini. Karena Yesaya juga melihat Elohim. Yesaya. Apakah yang dilihat itu benar-benar Elohim atau kemuliaannya? Nah, coba dibaca Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Yesaya 6 coba Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Yahweh semesta alam. Cukup, oke. Jadi di sini dikatakan bahwa apa? Bahwa
Yesaya sudah melihat Elohim. Karena di sini katakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Yahweh semesta alam. Ya? Berdasarkan ayat ini, bahwa Yesaya sudah melihat tahta Elohim. Dia sudah melihat apa? Tuhan duduk di dalam tahtanya. Dia sudah melihat Yahweh. Ya kan? Sudah melihat kan? Tapi kalau kita bandingkan tadi dengan Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, yang mengatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat ini. Bagaimana ini? Apakah Yesaya berdusta? Ataukah ayat firman Tuhan ini bertentangan? Ini kan, kalau ini nggak dipahami bagaimana? Itu makanya banyak orang Kristen pindah ke agama sebelah. Karena tidak memahami. Nah ini. Termasuk itu siapa yang tenar-tenar itu? Siapa itu? Kondandi katanya, siapa itu? Nah ini. Tapi nggak memahami kan? nggak ngerti. Aduh. Ngakulah dia sekolah teologi ya. Siapa lagi itu yang lama itu si kayak nama itu, ha? Ternyata bohong semua ya. Karena nggak ini, karena kebingungan, ketidaktahuan. Nih. Lalu siapa yang dilihat oleh Yesaya ini? Yang dilihat oleh Yesaya itu adalah siapa? Kemuliaan. Coba dibaca itu di Yohanes 12 ayat 41. Coba dibaca. Ya, Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Tentang dia ini. Jadi yang dilihat oleh Yesaya itu adalah apa? Kemuliaan. Jadi nggak ada firman Tuhan yang datang. Kalau dibilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat, nggak ada yang bisa melihat. Sekalipun ada bukti kita yang mengatakan, oh dia bertemu, berbicara muka dengan muka, dengan ini, itu adalah apa? Kemuliaan. Pantulan kemuliaan. Lalu sekarang, kemuliaannya itu siapa? Karena di perjanjian lama tadi kita bahas tadi, kalau kita melihat kemuliaannya, sama artinya kita sudah melihat Elohim, ya kan?
Kalau kemuliaannya itu tadi berbicara kepada bangsa Israel, sama artinya bahwa Elohim itu sudah berbicara kepada bangsa Israel. Ayo. Coba dibaca itu 2 Korintus 4 kalau nggak salah. Ya, 2 Korintus 4. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 sampai 2. Dua Korintus 4 Ya. ayat 1 sampai 6. Ya. Oleh kemurahan Elohim kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Elohim. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Elohim. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Hamasyah, yang adalah gambaran Elohim. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesua Hamasyah sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesua. Ya. Sebab Elohim telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Hamasyah. Jadi sekarang kemuliaan itu ada pada siapa? Yesua. Makanya kita hanya bisa melihat Yesua nanti di surga. Gak ada dua. Ini saya baca di sini dikatakan ini oleh kemurahan Elohim kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Ini Paulus sebagai seorang rasul, seorang pemberita Injil, seorang mengabarkan bagaimana ia menginjili. Dikatakan di sini apa? Bagaimana? Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Elohim. Dia nggak memalsukan. Ya apa nyatanya, apa adanya gitu loh. Oh aku bilang beginilah, supaya apa? Supaya dia tertarik, supaya dia ikut saya, supaya saya merasa lebih hebat, supaya ini sehingga dia diagungkan. Enggak, Paulus tidak seperti itu. Dia menyatakan benar kalau di ini A, B, B. Dia tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Elohim. Sebaliknya apa? Kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Elohim. Ini yang saya bacakan waktu saya bersaksi. Mungkin ada yang ingat. Makanya sini katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang apa? Kemuliaan Hamasyah yang adalah gambaran Elohim. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesua Hamasyah sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesua. Ayat ke-6, apa yang dikatakan sini? Sebab Elohim yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hatimu, hati kita. Apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang apa? Tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah ya. Itulah makanya nabi-nabi semua menulis tentang Yesus. Yesaya menulis tentang Yesus. Daniel menulis tentang Yesus. Musa juga menulis tentang Yesus. Semua nabi-nabi. Coba dibaca itu di Kisah 5. Kisah 5. Yohanes pasal 5. Coba. Yohanes pasal 5 yang ayat yang terakhir. Ayat 46, 47. Coba. Yang pertama ayat 39 dulu. Ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Elohim. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Elohim yang Esa? Terus. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan membawa kamu di hadapan Bapa. Saya ulangin. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Musa menulis tentang ini kan. Semua kitab suci apa? Berbicara tentang apa? Yesus. Ya kan? Ada ini. Yohanes 1 ayat 45 coba. Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesua, anak Yusuf dari Nazaret. Itu kan Musa. Menyatakan siapa itu kan? Dan apa? Dan kitab para nabi. Semua kitab nabi bicara ini. Ada yang ini. Makanya bagaimana? Coba yang terakhir. Nih, Yohanes 12 ayat 44 sampai 45. Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 45.
Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. jadi kemuliaan Elohim yang dulu dilihat oleh Musa, yang dulu dilihat oleh para nabi, itu sekarang ada pada Yesus. Jadi paham ini ya, jelas ya, jelas. Jadi di surga kita hanya bisa melihat Yesus, karena Dialah yang menyatakan ilmu itu, Dia yang menyatakannya. Amin. Terima kasih, kita berdoa.